Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas karunia-Nya kita diberikan kesempatan untuk menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita senantiasa bisa meningkatkan iman dan takwa kita, sehingga nanti kita akan menjadi orang-orang yang mempunyai derajat muttaqin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pemimpin agung, sang pendidik agung. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Katsir, ada sekitar 200.000 orang yang siap menjadi pemimpin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Semoga senantiasa kita selalu menjadi umatnya yang selalu berpegang teguh kepada ajaran-ajarannya sampai di akhir hari nanti. Amin Allahumma amin. Bulan suci Ramadan adalah program besar yang Allah berikan untuk kaum muslimin agar muslim ini bisa membangun dirinya mencapai titik tertinggi dalam Islam. Hanya kemudian muncul masalah jika kita jujur untuk mengakui bahwa grafik yang kita miliki saat ini dalam melaksanakan Ramadan dari tanggal 1 hingga tanggal 30 Ramadan cenderung untuk menurun. Itu bisa terlihat dari masjid-masjid di sekitar kita yang semakin hari semakin sedikit jamaahnya. Sedangkan berbeda yang dilakukan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, memiliki grafik yang semakin hari semakin naik, intensitasnya juga semakin naik dalam beribadah. Dan ini harus menjadi evaluasi bagi kita, kenapa ini bisa terjadi. Maka mudah-mudahan dalam pertemuan ini kita bisa menjawab hal itu. Memang perlu diketahui bahwa Ramadan yang pertama baru diwajibkan kepada kaum muslimin sekitar tahun 2 Hijriah atau kurang lebih 18 bulan setelah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Tetapi yang menarik bagi kita adalah perintah Ramadan ini turun 1 bulan sebelum bulan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Dan ternyata di bulan Sya'ban itu ada 4 perintah sekaligus yang Allah turunkan dan diwajibkan kepada kaum muslimin. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa Ramadan jangan diamputasi dan jangan dipisahkan dari rangkaian 4 hal tadi. 4 hal yang dapat kita jelaskan, yang pertama adalah tahwilul kiblah atau perpindahan kiblah. Sebagaimana kita ketahui bahwa kiblat yang pertama adalah Masjidil Aqsa. Baru setelah itu pada tahun 2 Hijriah kaum muslimin diwajibkan dan diperintahkan untuk berpindah kiblat dari Masjidil Aqsa yang berada di Palestina menuju Masjidil Haram yang ada di kota Mekah. Kemudian kewajiban yang kedua adalah siam di bulan Ramadan sebagaimana yang kita ketahui. Kemudian kewajiban yang ketiga adalah zakat. Pada bulan itu, yaitu bulan Sya'ban, diperintahkan untuk melaksanakan ibadah zakat, mulai dari nisabnya, kadarnya, dan apa-apapun yang harus dizakati. Dan yang terakhir adalah jihad fi sabilillah. Sebenarnya pada tahun pertama Hijriah sudah ada ayat yang mengizinkan kaum muslimin untuk berperang. Tapi pada tahun 2 Hijriah lah baru umat muslimin diperintahkan untuk benar-benar menjalankan perintah jihad, yaitu diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Jihad oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai dzurwah sinamil Islam, yaitu sebagai puncak tertinggi dalam ajaran Islam. Artinya bahwa dari keempat itu yang paling tinggi atau yang berada di puncak adalah jihad.
Maka perpindahan kiblat agar kita mencapai titik jihad, siam di bulan Ramadan agar kita menjadi mujahid, kemudian diperintahkan zakat agar kita berlatih menjadi mujahid. Jadi orang yang berpuasa Ramadan sesungguhnya adalah persiapan untuk menjadi mujahid. Jika Ramadan dalam rangkaian tidak mempersiapkan diri untuk menjadi mujahid, maka hasilnya pasti tidak akan maksimal. Ramadan kita sudah lebih banyak dari Ramadan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah pertama kali puasa yaitu tahun kedua Hijriah dan beliau wafat tahun ke-11 Hijriah. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling banyak mengalami Ramadan yaitu sekitar 10 kali. Sedangkan kita sudah berapa banyak Ramadan yang telah kita lakukan? Tapi mari kita lihat dengan pertanyaan yang ekstrim, apakah kita dengan Ramadan yang lebih banyak dari Rasulullah sudah betul-betul tertanam dalam diri kita jihad? Mudah sekali kita untuk mengukurnya. Apakah Ramadan yang kita jalankan ini sudah seperti yang diharapkan Rasulullah SAW? Jika Ramadan ini selesai kita laksanakan, bayangkan setelah selesai itu kita dipanggil untuk berangkat jihad. Pertanyaan yang perlu kita evaluasi adalah, kalau kita siap untuk berangkat, maka mari kita syukuri hal itu. Jika Ramadan ini selesai, kita laksanakan. Bayangkan setelah selesai itu kita dipanggil untuk berangkat jihad. Pertanyaannya, berangkatkah kita? Kalau kita siap berangkat, maka hal itu wajib kita syukuri. Tapi jika belum, mari kita pertanyakan diri kita, kesalahan apa yang kita lakukan saat Ramadan kita lakukan. Ramadan Nabi memberikan syarat mahal tentang sebuah peristiwa, karena Ramadan pertama Nabi justru ditandai dengan perang besar antara kaum muslimin dengan Quraisy Mekah, yang sering kita kenal dengan perang Badar, yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah. Jadi ketika orang Indonesia memperingati 17 Ramadan dengan nuzulul Quran, begitu sebaliknya Nabi pada saat itu melakukan jihad yang pertama dengan kaum muslimin. Sebenarnya kemenangan terbesar adalah kemenangan tauhid, yaitu ketika hidayah sampai masuk di hati masyarakat. Itu mengapa ayat yang terakhir salah satunya yang diturunkan adalah surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jika hanya berkumpul orang banyak saja bukan sebuah kemenangan dalam Islam. Jadi ketika di mana-mana masjid itu penuh, itulah hakikat dari kemenangan Islam yang sesungguhnya. Fathul Mekah disebutkan oleh Ibnul Qayyim merupakan kemenangan terbesar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan kemenangan tauhid atas kemusyrikan, dan yang kedua adalah masyarakat beramai-ramai mendapatkan hidayah untuk masuk Islam, dan itu terjadi juga pada bulan Ramadan. Dan jika kita perhatikan dan bandingkan, akhirnya hal itu menjadi sebuah grafik yang menarik. Yang pertama adalah tahun kedua Hijriah, kaum muslimin belum punya kesiapan dan kekuatan, tetapi ketika jihad di bulan Ramadan, Allah berikan kemenangan. Atau tahun 8 Hijriah, di mana muslimin berada di puncak kebesarannya ketika terjadi penaklukan Mekah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.